Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arifati Syarani. Saya dari mahasiswi Stadinia Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu inovasi kurikulum yang berjudul Inovasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, pengertian kompetensi. Yang ketiga, pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan keunggulan serta kelemahan dari inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dikatakan sebagai seperangkat rencana yang berisi tentang tujuan, isi, bahan ajaran, serta cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum merupakan harus sesuai dengan jenjang serta tingkatan pendidikan yang meliputi 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, tuntutan dunia kerja. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence, yang berarti kecakapan, pengembangan, serta kemampuan. Sedangkan berdasarkan definisi Menteri Pendidikan Nasional, yaitu merupakan seperangkat tingkatan cerdas, rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik sebagai syarat dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan bidang kemampuannya. Dari pengertian Menteri Pendidikan Nasional tersebut dapat kita ambil intinya ada 3 potensi. Yang pertama mental, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah potensi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum berbasis kompetensi serta tujuannya. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disingkat dengan KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan suatu tugas-tugas dengan standar formasi tertentu. Dengan demikian, penerapan kurikulum dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa peduli, serta rasa partisipasi seorang peserta didik yang dapat dijadikan sebagai nilai akhirnya. Kurikulum berbasis kemampuan diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, kemantapan, serta keberhasilan serta tanggung jawab. Kurikulum mempunyai tujuan, yaitu memberikan kemungkinan kepada siswi atau siswa agar akrab dalam lingkungan hidupnya, serta mereka agar menjadi seorang yang mandiri serta bekal keterampilan. Di dalam inovasi kurikulum berbasis kompetensi menekankan kepada seorang guru untuk berkreativitas dalam menjalankan proses pembelajaran agar meningkatkan kemampuan seorang peserta didik. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keunggulan serta kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki keunggulan serta kelemahannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau menyebutkan dari keunggulan kurikulum berbasis kompetensi. 1. Keunggulan dari kurikulum berbasis kompetensi ialah
mengembangkan kompetensi-kompetensi atau mengembangkan kemampuan-kemampuan peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan hanya pada penguasaan metode saja. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa kita sebut sebagai KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan yang lain. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera dengan seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuhnya untuk berpikir dalam proses belajarnya. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru sendiri atau seorang guru yang mengajar. Karena gurulah yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan dari anak tersebut. Yang kedua, konsep kurikulum berbasis kompetensi sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan seorang guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, paradigma guru dalam pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.